Halo semuanya, selamat datang di Pondasi, podcast bisnis dan investasi. Oke, halo semuanya, kenalin aku Madan yang akan membawakan podcast ini selama beberapa menit ke depan. Siapa ya yang bakalan kita undang di Pondasi kali ini? Langsung aja kita undang. Silahkan narasumbernya masuk. Oke, halo di sini. Di kanan aku ada Revi dan di kiri aku ada Mas Rian, salah satu eh, anggota Improve. Nah, boleh dong kenalin diri dahulu, dari siapa dulu nih? Oke, udah. Ya, kita kan lagi nih, kita kan lagi bahasnya podcast bisnis dan investasi nih. Nah, tapi kalau buat yang belum tahu, aku nih Rian ini di sini sebagai wakil dari Impro. Jadi juga menaungi bisnis dan investasi. Tapi nanti kita bahasannya apa nih, Mama nih? Investasi aja apa bisnis juga nih? Mungkin kita mau nanti aja. Oh, nanti aja ya. Dapat Oke, dulu itu. aku udah gak sabar nih soalnya nih. Mau bahas apa? Lanjut dulu. Oke, lanjut ke sisi kanan saya, silahkan. Kenalin guys, aku Revi. Aku juga dari divisi investasi. Dari kepengurusan tahun lalu aku di investasi dan sekarang masih di investasi lagi. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut sih. Oke, ngomong-ngomong tentang investasi nih teman-teman. Tadi udah diperkenalkan bahwa di kanan kiri saya adalah anggota Improve yang menaungi investasi di Improve. Nah, ngomong-ngomong kalau kanan saya ini kan ada dari divisi investasi nih. Boleh diceritain nggak sih divisi investasi di Improve tuh ada apa aja nih prokernya gitu? Oke, selama aku di sini, divisi investasi itu akan memperkenalkan kalian kepada nilai-nilai investasi itu apa aja. Contohnya kayak kita pengen terjun di dunia saham, di capital market. Jadi broker di sini tuh seperti invest issue. Apa aja news-news berita yang ada di capital market dan sebagainya. Lalu ada juga investment class. Jadi kalian tuh bisa belajar bareng, sharing bareng di kita. Gimana sih mempelajari how market works, gimana sih cara kita terjun di dunia saham, memperbaiki mental kita. Lalu kita juga ada curhat investasi nih, misalnya kita lagi diskusi sama apa lagi ya, sama apa lagi yang lagi tren, yang lagi diakumulasi atau apapun itulah. Itu sih proyek-proyeknya. Oke, itu adalah beberapa proyek yang ada di divisi investment di Improve. Sebagai wakil di Improve sendiri, kira-kira Mas dulu kenapa sih tertarik join di Improve? Oke, jadi emang dari kepengurusan sebelumnya aku itu kan jadi anggota Improve investasi juga. Nah, dulu tuh buat yang belum tahu, investasi itu kerjasama sama BI ya dan ya IDX. Jadi Improve itu salah satu perwakilan dari ITS buat jadi representatif untuk urusan sama BI atau IDX. Jadi itu yang buat aku tertarik. Kok bisa ya? Organisasi Improve yang ada di MB ini jadi pilihannya BI gitu loh. Jadi aku kayak pasti keren nih, pasti banyak ilmu yang bisa didapat. Jadi itu yang menurutku keren di Investo itu. Oke, ternyata divisi invest ini udah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia teman-teman, mewakili ITS untuk memegang galeri investasi di ITS. Nah, ngomong-ngomong di yang kanan, kenapa sih kamu tertarik join divisi invest dari kabinet sebelumnya sampai kabinet ini? Oke, ketemu lagi di sama Madan. Jadi ini adalah salah satu teman seperjuangan di divisi investasi yang nggak sih guys. Terus kenapa aku pengen divisi investasi? Yang pertama, waktu kuliah, sebelum masuk kuliah, aku tuh melihat ibarat trailernya MBITS nih. Nah, dikenalkan tuh ada galeri investasi, ada ruangannya sendiri kayak Improve tuh punya galeri investasi yang paling privilege ya. Dia mau punya ruangan kayak gini, ada sofa buat diskusi-diskusi bareng, ngerjain tugas atau apapun itu yang mana kayak nggak punya di tempat lain gitu loh. Terus juga kayak memang aku tuh kepengen kayak melantai, maksudnya diriku ini berkembang di capital market, belajar bersama orang-orang yang ada di capital market. Nah, mungkin Improve adalah wadah yang tepat untuk aku gitu. Dan ternyata bener sih. Oke,
dari tadi kita udah membahas tentang divisi investment di Improve-nya sendiri. Nah, aku langsung mau tanya-tanya mereka berdua ini tentang investasi sendiri. Nah, menurut kamu menurut Mas dan Revi, investasi yang menarik tuh investasi di instrumen apakah atau ada pengalaman yang bisa di-sharing tentang investasi? Oke. Ini disclaimer kalau di sini mungkin aku investasinya mungkin masih yang kecil-kecilan aja ya. Jadi kalau bagiku sih investasi yang paling berguna itu ya investasi saham atau mungkin kita mulai dari pembagian keuangan dulu. Jadi pembagian keuangan itu menurutku penting yang nanti kita itu mengarah ke investasi. Jadi menurutku dari pembagian keuangan terus kita nanti kayak bisa atur nih berapa nih uang yang kita buat ke investasi gitu kan Dan ya bahasanya. Dan itu menurutku yang paling aku suka untuk pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke benar-benar investasi. Kalau udah masuk investasi, aku suka nih di saham fundamental sih. Sebenarnya bukan karena suka tapi yang paling pertama aku pelajari dan paling pertama aku kayak tertarik itu dulu. Dan untuk yang saham yang lain itu mungkin aku belum terjun ke itu aja sih. Tapi sebenarnya menurutku ya saham-saham di luar sana itu juga baik menarik selain. Oh ya, kalau masalah pengalaman sih mungkin nanti aku kasih tahu lagi. Oke, Oke. sharing-sharing di podcast selanjutnya kali ya. Oke, tadi udah di-spill juga sama Revi bahwa sebelum masuk MB tuh dia udah main dan lain-lain. Kira-kira menurut kamu investasi yang paling menarik tuh apa nih? Kalau dari Mas Rian sendiri tadi kan ini ya, investasi saham. Kamu sama atau ada pandangan lain? Oke, makasih Madan atas kesempatannya. udah udah kayak di kuliah aja. Iya, saya agak ada ini sih, agak seru juga. Jadi gini, ini mindset yang perlu kita benahi nih. Kayak kita tuh ibarat di investasi selalu orang ngomongnya main. Selalu orang ngomong main. Jadi kesannya di generasi yang sebelumnya bahwa investasi ini seperti judi. Karena apa? Kalau rugi judi, kalau menang ya udah syukur gitu. Dan masih banyak kayak ayah saya sendiri ngomong kalau investasi itu kayak judi karena kalau kalah ya bikin rugi dan memang karena menurut saya investasi itu pasti rugi, tapi resikonya kayak kita kaya. Gimana orang-orang kaya meletakkan porsi keuangannya pasti mereka ditaruh di capital market karena capital market adalah cara terbaik untuk uang yang bekerja. Nah, di situ adalah tempat uang kita yang bekerja. Jadi seperti kita naruh di obligasi. Obligasi sekarang tuh malah menarik-menarik, so seksi lah ibaratnya. Kenapa? Kita lihat tuh, ibarat kita punya uang 1 M aja nganggur, kita taruhkan di obligasi dengan imbal rate 6% sampai 7% per tahun, itu udah ratusan juta insya Allah. Ya hampir puluhan juta. Terus kalau yang paling menarik di aku sih saham, tapi saham itu profil resikonya sangat tinggi ya, high risk dan high return juga. Jadi sama mumpung kita masih muda, belajarlah dengan saham. Karena ketika nanti udah tua, kita udah mempunyai experience dan knowledge yang bagus untuk kita terjun di dunia saham dan porsi dengan yang lebih besar lagi. Oke, tadi udah dibilang kalau misal dua-duanya pada tertarik ke saham dan udah di-spill juga kalau misal kita mau jadi investor harus berani rugi tapi resikonya menjadi kaya. Jadi high risk, high return juga. Oke. Aku mau bahas tentang tadi ngomong-ngomong tentang rugi dan menjadi kaya ya. Pasti ada momen-momen menyedihkan atau menyenangkan dalam selama menjadi investor saham. Nah, aku mau tahu nih pengalaman paling menyedihkan dan paling menyenangkan di antara kalian berdua yang mungkin bisa kita sharing di sini. Kayak pas lagi nggak ada duit, ternyata saham lagi turunnya dan boncos-boncos banget apa gimana gitu. Boleh sharing siapa dulu nih? Kanan kiri? Pada dulu. Oke. Oke. Jadi pengalaman tentang saham ya. Karena benar kata Revi tadi kalau saham itu high risk and high return juga. Jadi aku juga pernah waktu itu investasi ke satu instrumen saham dan itu mengalami kerugian. Dan itu dimana waktu itu kayak uang jajanku itu lagi habis-habisnya. Jadi kayak wah gitu kan. Bingung gitu kan. Jadi itu juga pelajaran buat aku kalau mau saham itu ya pastiin uang yang ditaruh itu uang dingin gitu. Jangan yang uang apa ya? Uang yang ya tuan itu jangan. Terus aku juga pernah waktu itu di waktu PTBA itu lagi naik-naiknya, aku ke situ kan. Itu lagi naik.
dia itu lagi naik, sahamnya lagi bagus, tapi uangku habis juga, uang jajanku. Jadi terpaksa waktu naik aku harus ambil gitu. Jadi agak ya sayang ya sebenarnya waktu diambil karena padahal bisa naik lagi sebenarnya. Itu sih. Terus dan repotnya kalau di saham yang aku dulu itu waktu mau ngambil itu butuh sekitar seminggu baru bisa cair uangnya. Seminggu atau berapa hari gitu. Jadi aku dalam seminggu itu bener-bener nggak ada duit, ya udah sabar gitu. Jadi intinya ya itu sih kalau mau main saham ya uang dingin lah. Itu pengalaman sih. Oke, benar nih teman-teman ya, kalau mau main saham harus pakai uang dingin ya, jangan pakai uang jajan. Atau apalagi uang buat bayar kos atau buat beli bensin dan lain-lain, nanti nggak bisa hidup bro gitu. Oke, lanjutnya boleh sharing-sharing nih. Revi, boleh? Gimana? Apa pertanyaannya, Mbak? Hal-hal yang momen-momen menyedihkan atau menyenangkan yang bisa sharing selama jadi investor. Jadi long short story ya. Aku tuh terjun saham ketika dunia lagi menyeramkan, yaitu lagi corona di 2020 akhir. Yang mana aku sebagai kelas 12 itu mempunyai waktu yang luang yang sangat panjang, dan di situ orang-orang juga work from home. Jadi banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, aku nonton drakor yaitu Itaewon Class sama Startup. Nah, di situ aku tercurahkan hatiku untuk terjun di dunia saham, dan aku coba-coba dengan porsi masih kecil sampai besar. Dan beruntungnya pasar modal Indonesia pada saat itu corona itu malah recovery yang sangat bagus-bagusnya. Jadi ibarat seekor monyet pun terjun di dunia saham dia bakal cuan. Dan kebetulan saya juga yang belum mempunyai knowledge dan experience di pasar saham, saya terjun dan cuan banyak, dan saya merasa nih, saham ini dunia aku bisa hidup dari saham. Nah, aku udah punya mindset kayak gitu, rupanya capital market 1 bulan setelahnya di bulan Februari dia mempelajari aku ibarat pasar saham itu kejam, dan aku nggak bisa keluar. Jadi ibarat pasar saham yang awalnya recovery sangat bagus dijatuhkanlah di bulan Februari. Jadi ibarat saya tuh nggak punya trading plan, nggak punya experience, jadi kayak ibarat ikut-ikutan aja FOMO. Karena yang aku tahu itu bullish banget, jadi ibarat monyet pun bisa cuan. Dan aku akhirnya dapat pelajaran dari situ bahwa ada sebuah nama market maker, dan di pasar saham itu kejam sekali. Kalau kamu nggak punya trading plan, kamu bakal hancur. Pertanyaannya bukan kamu dicabik-cabiknya seperti apa, tapi kapan. Dan aku kapannya pada saat itu Februari, karena aku belum punya trading plan yang kuat. Nah, di situ pengalaman yang menyedihkan, dan ibarat yang pertama cuannya gede juga, akhirnya rugi juga gede karena kebanting ibaratnya. Nah, terus aku habis belajar UTBK tuh aku fokus lagi dengan porsi yang sangat kecil dan belajar tentang mental tradingku, dan alhamdulillah di situ cuannya lumayan bisa buat aku beli laptop dan lain-lain. Tapi setelah itu juga masuk kuliah aku masih memaksakan lagi buat pembelajaran lagi, dan aku di situ rugi lagi karena di situ ada UKKBK yang mana aku lagi day trader, dan aku coba memaksakan rupanya malah loss. Nah, tapi dari sebuah situ itu pengalaman yang sangat mahal, pembelajaran yang sangat mahal. Walaupun rugi banyak, tapi itu pembelajaran yang sangat mahal, nggak apa-apa. Seperti yang ibaratnya aku mempelajari gimana sih cara bekerjanya capital market, gimana sih cycle dan euforia, walaupun terus ketakutan yang ada di pasar market. Dan puncaknya yaitu walaupun duit bohongan ya, dan di Fitrade itu di matkul manajemen investasi itu aku cuan 221% dalam 2 bulan. Dan itu walaupun uang demo, tapi itu aku memang serius benerin, kayak aku mau nyoba-nyoba saham yang berpotensi, dan itu works sih gitu. Oke. Nah, ngomongin dua-duanya ini pernah rugi ya teman-teman. Nah, satunya tidak memakai uang dingin sehingga kebingungan untuk memenuhi kebutuhan menjadi anak kos gitu. Yang satunya juga Revi yang rugi mati-matian waktu pandemi gitu. Kalian ada saran gak sih buat para pemula untuk memulai investasi itu, kira-kira mental seperti apa yang harus disiapkan, atau apa saja sih yang harus dilakukan di awal-awal untuk memulai investasi, entah itu saham ataupun apapun instrumennya gitu untuk Oke, kalau dari aku tentang saran buat mulai itu mungkin nggak banyak sih. Kalau aku dulu, menurutku saran yang paling penting adalah coba aja dulu buat masuk ke saham itu. Jadi memang kita itu ya bahasanya ya kayak kata Revi tadi monyet gitu. Kita itu emang ya mau gimana pun ya
belum ada pengalaman gitu. Kita mau baca buku banyak pun ya tetap aja kalau nggak ada prakteknya ya pasti kurang. Jadi ya mungkin kita kalau ada mentor itu bagus. Tapi kan kebanyakan orang yang memulai saham di sini pasti nggak ada mentor. Jadi menurutku mentor terbaik ya kita coba aja. Kalau mau coba dengan aman pakai Fitri tadi mungkin juga bisa. Tapi itu tetap aja menurutku ya itu mentalnya itu nggak benar-benar diuji. Jadi kalau beneran pakai duit kita itu kayak kalau sampai gagal nih beneran hilang gitu. Jadi itu sih kalau saranku ya coba aja dulu ambil pelajaran dan bener kata Revi kalau kita tuh pasti akan ada masa buruknya itu pasti akan terjadi. Bahkan trader atau investor yang sekarang kaya pun pasti juga pernah mengalami hal itu, loss banyak itu udah sesuatu yang wajar. Tapi gimana cara kita untuk meminimalkan risikonya gitu. Jadi coba aja dulu. Oke, itu saran dari Mas Rian untuk para pemula yang mau memulai saham tuh learning by doing dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita saran dari Revi. Terima kasih Madan. Jadi saran dari aku sama seperti yang lainnya, kita terjun di dunia saham pastikan kita punya knowledge dan experience. Cara kita mendapatkan knowledge, kita bisa banyak belajar dari media-media massa maupun buku-buku, dan experience-nya dengan cara kita terjun langsung di capital market. Dan sebagai investor, saya punya 3 saran nih, yaitu pertama, don't be greedy, jangan rakus, jangan tamak, karena di saham itu ketika kita dapat cuan, kita rakusnya semakin meningkat. Nah, di situ yang menghancurkan kita justrunya. Karena apa? Kita ibarat kita punya trading plan, gara-gara rakus itu kita malah menghilangkan trading plan yang seharusnya itu yang sangat penting banget untuk mengamankan aset kita. Lalu yang kedua, diversifikasi. Jangan fokus di satu industri, fokusnya di banyak industri. Karena apa? Misalnya saham kamu lagi merah nih, ada yang bisa backup untuk hijau misalnya dengan industri yang lain dengan analisis yang kita. Yang ketiga yang paling penting ialah trading plan. Jadi tujuan kita investasi kan yaitu mengamankan aset, bukan malah menghilangkan. Tapi nyatanya di dunia nyatanya justru investasi itu biasanya malah kita dibikin rugi. Nah, dengan adanya trading plan itu justru kita mengamankan aset. Misalnya kita batasi aja kerugian 4%. Soalnya kebanyakan investor pemula, dia bakal berpikiran bahwa saham aku rugi, ya udah biarin aja nanti naik. Bahkan nyatanya di capital market itu saham yang murah bisa makin murah, makin hancur. Saham yang mahal bisa makin mahal karena valuasi dan masa depan yang dipercaya oleh investor maupun market makernya seperti itu. Trading plan, set up your trading plan. Oke, keren banget nih dari 2 anggota Improve di podcast Pondasi kali ini. Jadi aku mau ringkas kecil aja. Untuk para pemula nih, saran dari Revi dan juga Mas Rian adalah yang pertama, pakai uang dingin, jangan pakai uang yang kalian butuhkan untuk sehari-hari. Kemudian pelajari dulu gimana capital marketnya dan lain-lain. Jangan FOMO ya teman-teman untuk memulai investasi. Kemudian 3 saran yang dari Revi tadi, jangan rakus, jangan fokus di satu industri saja, dan jangan lupa untuk trading plan. Sampai jumpa dan Oke. Oke, terima kasih buat Mas Rian dan juga Revi untuk di Pondasi kali ini. Pondasi Podcast bisnis dan investasi. Improve.